Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'du. Mari Bapak Ibu, ta'lim kita malam ini dimulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri dengan iringan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu dan kita mendapatkan balasan yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus juga saya menyampaikan istihlal atau halal bihalal. Sekiranya ada hal-hal yang selama ini saya lakukan, apakah yang menyangkut kerugian kehormatan Bapak Ibu, mungkin ada kata-kata saya yang kurang enak didengar, bahkan mungkin menyakiti hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga Bapak Ibu, insya Allah saya membuka diri untuk juga memaafkan. Kalau itu menyangkut kerugian harta, saya siap mengembalikan. Tidak sekedar minta maaf. Kalau ada mungkin sesuatu yang saya ambil, saya pakai, saya gunakan, bukan hak milik saya wajib untuk mengembalikan. Kalau itu menyangkut hal-hal yang bersifat fisik, saya juga siap dibalas, dikisos. Kalau sekiranya Bapak Ibu menuntut adanya kisos, itulah yang disebut dengan istighlal. Minta kehalalan sesuai dengan apa yang dilakukan. Tidak sekedar hanya minta maaf, tapi juga siap untuk menyelesaikan kalau itu merugikan yang menyangkut harta maupun yang menyangkut keselamatan badan. Ini yang menjadi harapan saya, dan tentu saya juga membuka pintu maaf, dan selama ini tidak ada sesuatu yang merugikan harta saya diambil Bapak Ibu juga nggak ada. Menyangkut keselamatan fisik juga tidak ada. Jadi insya Allah kita saling memberikan kehalalan atas apa yang selama ini mungkin kita lakukan yang itu berkaitan dengan hal-hal yang merugikan, baik menyangkut kehormatan badan maupun menyangkut keselamatan harta kita semuanya. Bapak-Ibu sekalian, saya menyiapkan suatu materi yang ini juga terkait dengan ibadah Ramadan kita. Saya memberikan judul yang mungkin berbeda dengan materi yang disampaikan oleh
umumnya para mubaligh ketika merayakan Idul Fitri atau keluar dari bulan Ramadan ini. Sekalipun isinya mungkin nanti banyak yang sama. Dan materi ini saya sampaikan mungkin nanti berseri ini. Karena saya buat tertulis dan sampai 30-an halaman lebih. Saya berikan judul ini Bapak Ibu. Perbanyak amal, tetapi jangan tertipu dengan amalmu. Lakukan 5 hal. Jadi ada 3 poin ini, perbanyak amal, tapi jangan tertipu dengan amalmu. Lalu nanti intinya pada poin dalam kurung ini. Supaya tidak tertipu, lakukan 5 hal. Jadi ini agak panjang. Mungkin 2-3 kali pertemuan baru selesai nanti. Bapak-Ibu sekalian, ya tentu ini judul saya berikan hasil perenungan saya. Hasil dari perenungan dan pengamatan saya. Terutama saat umat Islam ini keluar dari bulan Ramadan. Ada hal yang perlu disampaikan sebagai warning, sebagai peringatan. Yaitu jangan tertipu. Di sini warningnya. Jangan tertipu dengan amalan kita. Bapak sekalian, saya mulai dengan perintah beramal. Jadi poin pertama ini adalah saya sampaikan ayat-ayat Al-Quran yang isinya itu memerintahkan kita supaya banyak beramal. Yang kedua, Allah mengingatkan kita supaya waspada terhadap godaan dan tipuan setan. Mengenai perintah beramal, saya sampaikan di sini firman Allah di surat At-Taubah ayat 105. Allah berfirman, Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu. Dan katakan Muhammad, i'malu. Beramalah kalian semua. Perintah supaya kita itu beramal. Fasayarallahu amalakum. Niscaya Allah akan melihat amalmu. Wa rasuluhu, begitu juga rasulnya. Wala mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kalian pasti akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia akan memberitahu kalian tentang apa yang kalian amalkan. Lalu Allah akan membalas kepada kalian atas amal tersebut. Jadi melalui ayat ini Allah memerintahkan kita semua untuk banyak beramal. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Tidak terbatas hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di luar bulan Ramadan. Secara umum ini. Lalu ayat yang kedua,
Saya kutip firman Allah surat Al-A'raf ayat 27. Ayat yang mengingatkan supaya manusia itu tidak tertipu oleh setan. Ya bani Adama la yaftinannakumus syaiton. Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan. Nanti seterusnya dibaca sendiri. Karena waktu kita sempit, nanti Bapak Ibu ini tulisan bisa saya kirim nanti sudah selesai. Jadi nanti panjenengan bisa membaca kelanjutannya. Juga ada ayat yang berkaitan dengan peringatan Allah agar kita tidak tertipu oleh setan di surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita tentang apa yang pernah diucapkan oleh setan, mbah buyutnya setan, yaitu iblis, bahwa iblis itu pernah bertekad akan benar-benar menghalangi manusia itu dari jalan yang lurus. Kemudian iblis itu akan menggoda, menipu manusia dari berbagai arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Sehingga kata iblis, nanti banyak atau kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Jadi sangat optimis bahwa godaan dan tipuannya itu nanti akan berhasil. Lalu Allah juga mengingatkan kepada kita di surah Baqarah 208 agar kita tidak mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, setan itu menggunakan berbagai macam sarana, berbagai macam cara dalam rangka untuk menggoda dan menipu kepada kita. Di antara tipuan yang digunakan adalah melalui amal kita. Berkaitan dengan amal yang kita lakukan. Jadi amal itu bisa digunakan untuk menipu kepada manusia. Dalam hal ini ada 3 langkah yang dilakukan setan. Ketika amalan itu belum kita kerjakan, maka setan itu berusaha menggoda dan menipu manusia supaya manusia tidak mengerjakan amalan itu. Atau sekurang-kurangnya manusia menunda-nunda, mengundur-undur amalan itu. Kalau sebelum kita itu melakukan amalan, setan itu berusaha bagaimana supaya kita itu tidak mengerjakan. Nah, kalau ini tidak berhasil, ternyata manusia tetap mengerjakan amalan itu, setan tidak akan berhenti. Mereka akan menggoda dan menipu manusia agar amalan yang dilakukan itu menjadi rusak. Maka setan memasukkan rasa riak di dalam hati orang beramal itu. Sekalipun beramal, tapi dimasukkan niat-niat untuk selain Allah. Sehingga amalannya rusak. Atau melakukan bid'ah, tetap beramal.
tapi amalannya itu tidak ada tuntunannya. Kalau manusia dicegah untuk tidak beramal, dibiarkan setan ya kuno. Tetapi tetap setan mengganggu, menggoda, menipu, supaya orang itu melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Atau manusia itu malas, tetap beramal tapi malas. Atau manusia itu melakukan amalan tapi dengan takalluf, memberat-beratkan, memaksa-maksa. Atau tasahul sebaliknya, meringan-ringankan. Atau beramal tetapi lalai, ghaflah namanya. Tetap sholat tetapi dibuat bagaimana orang itu sholat tapi lalai pada Allah. Atau sembrono, tetap sholat tapi sak kepenake dhewe. Atau salah prioritas, ini juga termasuk tipuan setan. Orang tetap beramal tapi salah prioritas. Dia lebih menekankan yang sunnah daripada yang wajib. Bahkan kadang-kadang yang wajib ditinggalkan, lebih mementingkan yang sunnah. Itu cara setan menipu manusia ketika manusia itu tetap beramal. Nah, kemudian tipuan yang ketiga ini ketika amalan sudah selesai dikerjakan. Setan nggak akan berhenti. Setan tetap menggoda dan menipu manusia. Saat manusia itu telah selesai mengerjakan suatu amalan. Jadi termasuk kita telah selesai melakukan amalan bulan Ramadan ini, setan juga nggak berhenti untuk menggoda, menipu kepada kita. Ada tipuan, ada 3 macam tipuannya. Ini yang harus kita waspadai. Ini nanti yang akan saya terangkan ini. Kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan kemarin, insya Allah Bapak Ibu sudah lulus nomor 1 sudah. Setan tidak berhasil menggoda kita untuk tidak berpuasa, untuk tidak tarawih. Kita juga sudah melakukan ibadah di bulan Ramadan. Meskipun digoda macam-macam setan, mudah-mudahan kita tidak tertipu atau tergoda saat kita melakukan ibadah Ramadan kemarin. Sekarang apa yang kita hadapi itu adalah yang ketiga ini. Setan akan tetap menggoda dan menipu manusia dengan 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama itu adalah namanya ujub. Nanti akan saya terangkan apa itu ujub. Yang kedua namanya al-amnu, aman, rasa aman. Ujub itu membanggakan diri. Al-amnu itu merasa aman. Dan yang ketiga itu namanya futur, pakai tak. Futur itu artinya berhenti dari beramal. Futur namanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ringkasnya, setan itu tidak pernah putus asa untuk menggoda dan menipu manusia. Sampai berhasil. Sejak dari sebelum, ketika sedang beramal, sampai selesai beramal, itu setan tetap terus menggoda pada kita. Sampai akhirnya manusia itu menjadi pengikut-pengikutnya, dan tujuan akhir setan itu adalah agar mereka manusia itu sama-sama dengan setan menjadi penghuni-penghuni neraka sa'ir. Surat Fatir ayat 6 ini. Sekalipun orang itu banyak beramal, rajin beramal, setan tetap punya target.
agar mereka kelak masuk neraka meskipun banyak amalnya. Setan berusaha untuk menipu manusia dengan amalannya. Justru amalan itu digunakan sebagai sarana setan untuk menjadikan mereka sebagai penghuni-penghuni neraka sana. Dengan 3 godaan tadi, dengan 3 tipuan tadi. Yang pertama, ujub. Yang kedua, al-amnu. Yang ketiga itu futur. Ini istilahnya 3 penyakit orang yang banyak beramal. Muncul penyakit ujub, al-amnu, dan futur. Inilah Bapak Ibu yang perlu menjadi perhatian kita selepas kita keluar dari bulan Ramadan. Jangan sampai kita memiliki 3 penyakit ini. Karena itu penting kita semua mendengarkan pengajian semacam ini ya. Maka saya mendorong segera kita adakan pengajian supaya kita tidak terkena penyakit ujub, al-amnu, dan futur. Karena gejala-gejala penyakit ini mungkin kita lihat, kita rasakan sendiri pada diri kita juga. Karena itu secepatnya kita harus segera diingatkan adanya penyakit-penyakit ini. Dan sekaligus nanti saya sampaikan apa upaya-upaya yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena 3 macam penyakit ini. Yang pertama itu ujub, Bapak Ibu. Bahasa Indonesianya itu membanggakan diri. Bangga dengan amalnya. Ini saya kemukakan beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama. Di antaranya ada definisi Imam Ibnul Mubarak. Ketika ditanya tentang apa itu ujub, beliau mengatakan, kalau kamu melihat di dalam dirimu itu ada sesuatu yang tidak ada pada diri orang lain. Sedang Bisri Al-Haris mengatakan, ujub itu kalau kamu merasa memiliki amal yang banyak. Merasa amalnya itu sudah cukup banyak. Dibandingkan dengan orang lain, sedikit orang lain itu. Jadi membangga-banggakan amal yang telah dilakukan. Itu namanya ujub. Ya. Ini penyakitnya orang yang banyak beramal. Dan Ramadan itu kan bulan amal. Ramadan itu telah banyak kita gunakan untuk banyak beramal. Itu maka penting setelah itu diingatkan, jangan sampai muncul penyakit ujub di dalam diri kita. Adanya perasaan bahwa kita telah memiliki amal yang banyak. Ya, penyakit ujub itu Bapak Ibu oleh Rasulullah diingatkan termasuk salah satu di antara perkara yang membawa kepada jurang kebinasaan. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Abdul Razak dan Al-Baihaqi, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi, beliau mengatakan salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang bisa membinasakan kepada manusia. 1, syuhun muta'un, tamak, lagi kikir. Yang kedua, wahawan muttabaun, mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, yang ketiga ini, wa'ijabul mar'i binafsihi, yaitu ujub. Orang berbangga pada dirinya sendiri. Ini berlaku secara umum.
termasuk juga orang yang membanggakan amalnya. Itu bisa menghancurkan kepada seseorang. Sampai Rasulullah pernah mengatakan di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, jika kalian tidak berdosa, kata Nabi ya, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya. Apa itu? Al-ujbu, yaitu ujub. Ya. Jadi di sini Nabi mengulangi sampai 2 kali. Ujub. Jadi kalau Nabi itu tadi dikatakan beliau tidak takut berdosa yang menimpa kepada seseorang, tapi yang lebih aku takutkan adalah, yang lebih besar daripada ketakutan itu adalah jika manusia itu ditimpa oleh penyakit ujub. Itu yang lebih dikhawatirkan Nabi. Karena ini lebih mudah dilakukan oleh seseorang. Sehingga beliau benar-benar merasa khawatir jika ujub itu mengenai kepada seseorang. Termasuk juga ujub terhadap amalan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada juga sebuah riwayat ketika Ibunda Aisyah itu ditanya, mata yakunur rajulu musian, kapan seseorang itu dikatakan buruk? Maka beliau mengatakan, idza dzanna annahu muhsinun. Jika dia menyangka bahwa dirinya itu menjadi orang yang baik. Itu justru itu membuat orang itu menjadi mudah berdosa, Pak. Kalau sudah menganggap dirinya itu menjadi orang yang baik. Itu diakibatkan karena manusia itu sudah menganggap, telah mengagumi dirinya itu telah banyak sekali melakukan perbuatan kebaikan. Muncul penyakit ujub itu. Seorang ulama namanya Ibnu Mubarak juga pernah mengatakan, wala a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujbi. Aku tidak mengetahui pada orang-orang yang sholat perkara yang lebih buruk daripada ujub. Saking besarnya ujub itu. Jadi bagi orang yang melakukan ibadah sholat, itu yang paling dikhawatirkan itu kalau muncul ujub. Merasa kalau dia itu sudah banyak amalnya, banyak sholatnya. Itu yang disebut dengan ujub. Bangga dengan amalnya. Nah, di antara bahaya yang ditimbulkan oleh ujub itu apa? Pertama, akan menyebabkan orang itu sombong. Sombong itu adalah diawali karena orang itu ujub. Menyombongkan terhadap amalnya. Lalu menganggap orang lain itu di bawahnya. Merendahkan kepada orang lain. Karena menganggap dirinya itu lebih banyak amalnya dibandingkan orang lain. Ujub itu menyebabkan orang itu sombong. Lalu yang kedua, ujub itu bisa menyebabkan orang itu meremehkan dan melupakan dosa-dosanya. Ya, karena merasa dia ada banyak beramal. Sehingga dia meremehkan dan melupakan dosa-dosanya. Lalu yang ketiga, orang yang punya penyakit ujub itu merasa hebat dengan dirinya dan pendapatnya sendiri. Sehingga dia merasa aman dari makar dan azab Allah. Sudah enggak merasa lagi nanti akan mendapat azab. Karena menganggap amalnya itu sudah cukup banyak. Nanti akan muncul penyakit yang kedua, namanya al-amnu.
Yang keempat, orang yang ujub itu juga menghalangi untuk rajin menghadiri majelis taklim. Karena merasa amal sudah banyak. Dijak ngaji itu sudah nggak mau. Menganggap sudah banyak sekali amal soleh yang dilakukan itu. Dan yang kelima, sudah merasa puas dengan amalannya itu. Sudah merasa puas, sehingga tidak perlu lagi dia berusaha untuk menambah amalnya. Karena dia sudah bangga dengan amal yang dia lakukan itu. Inilah yang Bapak Ibu sekalian bahayanya penyakit ujub itu. Hati-hati betul. Setelah kita melakukan banyak amal di bulan Ramadan ini, jangan sampai ada muncul penyakit ujub di dalam diri kita. Bangga dengan banyaknya amal-amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Setan ini ngincer terus ini. Ngincer terus. Supaya di dalam hati kita yang sudah banyak beramal di bulan Ramadan, ada penyakit ujub. Hati-hati betul, waspada ini. Kemudian penyakit yang kedua, ini sebenarnya kelanjutan dari ujub ini. Namanya al-amnu. Orang sudah merasa aman dari makar atau murka atau azab Allah. Disebabkan berlebihan dalam rasa harapannya. Karena merasa amalnya sudah banyak, maka ada perasaan sudah nggak mungkin akan disiksa oleh Allah. Dan merasa aman dari azab Allah. Karena semua dosa-dosa sudah diampuni. Kita sudah banyak melakukan amal-amal di bulan Ramadan yang lalu. Maka muncul yang namanya al-amnu. Dan penyakit ini Bapak Ibu, aman itu disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf 99 ya. Afa aminu makrallah. Apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah? Makar Allah itu azab. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ini teguran Allah kepada orang-orang yang merasa aman dari makar Allah. Di ayat yang lain disebutkan juga di surat Al-A'raf 97. Juga ada di surat Al-A'raf 98. Ada juga di surat Al-A'raf 99. Ini ada 4 ayat yang berturut-turut ini. Teguran Allah kepada orang yang merasa aman terhadap makar Allah. Karena memang ini termasuk suatu penyakit. Setan memang sengaja memasukkan rasa aman. Jadi melalui amal yang banyak dilakukan seseorang itu, kemudian setan menipu kepada orang tersebut bahwa kamu sudah aman. Kamu sudah nggak akan lagi disiksa oleh Allah. Di dalam hadis Nabi juga diingatkan, ini termasuk dosa yang paling besar. Karena Nabi ditanya, apa dosa yang paling besar? Nabi menyebutkan beberapa hal, dan salah satunya, wal amnu mim makrillah, wa hadza akbarul kabair. Yaitu merasa aman dari makar Allah. Itu termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita hindari. Ya. Sekalipun orang itu sudah banyak beramal, jangan pernah merasa aman dari siksaan Allah. Aman dari siksaan Allah itu termasuk tipuan setan, tipuan iblis. Ada beberapa penyebab orang itu terlalu atau memiliki sifat aman itu. Pertama karena terlalu yakin pada amalnya sendiri. Dan merasa amalnya itu sudah banyak. Yang kedua, menganggap remeh terhadap dosa-dosanya. Yang ketiga, dia tidak memahami
Ada perkara-perkara yang bisa menghapus pahala amalannya. Dia nggak tahu itu. Ada perkara-perkara yang bisa menghapus amalannya. Sehingga dia merasa amalannya itu sudah cukup untuk menyelamatkan orang itu dari siksaan Allah. Sehingga Allah itu tidak akan menyiksa kepada dirinya. Ini yang menyebabkan orang itu muncul penyakit al-amnu itu. Dan kalau orang sudah merasa aman, ya sudah. Maka timbul penyakit yang ketiga, futur namanya. Futur. Futur itu berhenti dari beramal. Atau malas, menunda-nunda. Sebelumnya dia semangat, tapi kemudian dia tidak lagi melakukan amalan itu. Ini namanya penyakit futur. Pakai tak. Ya. Yang semula itu semangat, ya, rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin bersedekah, tiba-tiba dia kemudian berhenti dari beramal itu. Itu namanya penyakit futur namanya. Ya. Kira-kira kita kena badan penyakit ini. Insyaallah badan ya. Kena ming sidik. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan ini, innalikulli amalin syirrotan, walikulli syirrotin fatrotun. Nah ini. Sesungguhnya setiap amal itu memang ada waktu semangat, ada waktu semangatnya. Dan setiap masa semangat itu ada masa jenuhnya. Fatroh ini. Masa putusnya. Siapa yang semangatnya cenderung kepada sunnahku, dia beruntung. Siapa yang masa jenuhnya cenderung kepada selain itu, ia celaka. Celaka, Pak. Kalau orang itu terkena penyakit futur atau fatroh, itu berarti dia termasuk orang yang celaka. Nah, gejala ini Bapak Ibu yang kita amati terjadi setelah keluar dari bulan Ramadan ini. Ya, terjadi futur ini tadi. Orang berhenti dari beramal, amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan yang lalu. Ini indikatornya itu dari sholat jamaah saja Pak. Mari kita lihat antara bulan Ramadan yang lalu dengan sekarang ini, mana lebih banyak jamaah di masjid? Sama? Lebih banyak atau lebih sedikit? Kira-kira apa? Kalau di sini lebih banyak apa lebih sedikit apa sama? Insya Allah kalau panjenengan tetap ya. Tetap rada malas. Ada penyakit futur itu sekalipun tidak berat ya. Tetap ada penyakit futur. Nah, karena itu ini harus kita obati ini, Pak. Penyakit-penyakit ini harus kita obati. Maka nanti saya mengajukan ada 5 obatnya ini. Ada 5 hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena tipuan setan dengan menggunakan amalan yang kita lakukan. Jadi tipuan dengan amal namanya. Kita telah banyak beramal, tapi justru setan itu menggunakan amalan kita yang banyak itu untuk menipu kita. Wah, ini yang bahaya itu. Ditipu dengan amalan kita sendiri. Apa tadi Pak? Tipuannya tadi apa? Yang pertama adalah ujub, membanggakan amal aku sakeh. Yang kedua, aman. Wis aman wis. Wis ra dosa meneh aku. Ora bakal mlebu neraka aku. Swarga wis kecekel tangan. Aman namanya, Pak. Yang ketiga, ning ngono ya wis ra usah semangat lah. Nah, itu terusannya di situ. Karena bangga,
maka muncul rumangsa wis aman, wis ra dosa. Kalau begitu ya sudah, amalane wis ora perlu nang masjid meneh, ora perlu baca Quran lagi, tidak perlu. Nah, itu namanya penyakit futur. Disebabkan orang itu merasa aman atau membanggakan terhadap amal yang dilakukan. Ini yang harus kita waspadai, Pak. Ya. Maka itu saya menyampaikan ini menjadi peringatan bagi kita semua, termasuk saya juga, Pak. Kadang-kadang juga kena futur juga. Ya. Mungkin ngajinya Quran tidak sebanyak dibandingkan dengan waktu Ramadan kemarin. Kena futur itu berarti. Ya. Salat tahajudnya juga tidak serajin ketika Ramadan kemarin. Kena futur itu berarti, Pak. Ya. Dan amalan-amalan lain-lain yang ternyata terjadi penurunan dibandingkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Ini berarti kita ini masih kena tipuan setan. Tertipu oleh setan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang mengenai 5 hal yang harus kita lakukan agar kita tidak tertipu oleh setan dengan amalan kita sendiri. Ya, ngaten ya. Kita tutup dulu dengan doa. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.